rekan-rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Ecoladia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional, sebelum menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe channel ini. Dan berhubung subscribe itu gratis, jangan lupa ya di subscribe. Selamat menyaksikan video ini. Pada saat kita berkomunikasi dengan stakeholder dan klien, yang biasanya kita cenderung menutup-nutupi informasi, ada beberapa hal yang sifatnya kita make up, ya, kita buat jadi baik, kita buat jadi bagus. Pada saat kondisi sekarang, itu sebaiknya dihindari. Justru pada saat sekarang, kita lakukan komunikasi yang jujur, sejujur-jujurnya. Kita komunikasikan hal yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang kita masih belum tahu, dan itu kita lakukan secara reguler. Oke, sekarang kita masuk ke executing. Nah, di executing ini yang banyak akan saya address adalah mengenai communication, topik mengenai communication. Nah, untungnya sebagian dari peserta pada hari ini tadi menemukan bahwa productivity-nya justru meningkat pada saat work from home. Artinya nanti akan ada banyak yang bisa sharing nih kepada yang lain, apa sih tips and trick ataupun hal-hal yang dilakukan sehingga produktivitas bisa meningkat terkait dengan komunikasi ini. Nah, pertama yang berkaitan dengan komunikasi adalah mengenai team communication. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa tim harus menentukan nih, harus mengconsider bahwa seperti apa sih komunikasi yang efektif itu. Harus disepakati dulu nih mengenai timeliness ya, faktor waktu. Ya, berkaitan sama kalau kita mau regular check, maka waktunya kapan? Misalnya tadi Pak Sarip sharing mengenai pagi, siang, dan sore tiap harinya, itu namanya di faktor timeliness. Kemudian kalau butuh meeting, berapa lama durasinya, ya supaya nggak terlalu lama juga karena nggak efektif. Kemudian mengenai konsistensinya, kalau kita sudah merencanakan meeting secara daily, sehari ketemu 3 kali, maka itu dilakukan secara konsisten, sehingga nanti akan kita dapatkan manfaatnya. Dan selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya dari komunikasi di dalam tim adalah truthfulness. Jadi ketika kita berkomunikasi, ditambah lagi ada keterbatasan, kita nggak bisa lihat langsung nih orang tersebut di rumah kerja nggak sih? Apa jangan-jangan dia cuma ongkang-ongkang kaki sambil nyantai-nyantai main Mobile Legends mungkin, atau misalnya ngelakuin yang lain gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Jadi yang terpenting juga adalah truthfulness. Setiap orang di dalam tim itu punya tanggung jawab moral, tanggung jawab secara personal untuk bisa menyampaikan informasi yang benar, bukan yang mengada-ada. Itu yang penting juga di dalam komunikasi di dalam tim. Nah, kemudian yang disarankan adalah meningkatkan frekuensi team meeting. Nah, pernyataan ini juga valid dari sharing yang dilakukan oleh Pak Sarip dan Pak Risang tadi, bahwa Pak Sarip menemukan di timnya dengan frekuensi yang meningkat, frekuensi team meeting yang meningkat, yang mungkin sebelumnya sehari hanya sekali di pagi saja, sekarang jadi 3 kali sehari, sudah seperti minum obat. Itu menyebabkan komunikasi di dalam tim juga efektivitasnya meningkat. Nah, ini sangat-sangat disarankan bagi yang biasanya pada saat bekerja normal itu weekly, team meetingnya hanya weekly saja, maka sekarang sangat disarankan melakukan daily check-in meeting. Ya, sekedar bertanya mengenai 3 hal, minimal menanyakan mengenai 3 hal. Apa yang sudah dilaksanakan kemarin, ya. Kemudian apa yang hari ini akan dilaksanakan, dan adakah masalah, adakah hambatan, adakah suatu halangan yang mengganggu pada saat pelaksanaan pekerjaan pada hari ini atau pada kemarin. Ini yang menjadi critical information nih, yang perlu didapatkan oleh setiap project manager atau project leader dari timnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah tiap tim perlu menemukan remote working tools yang paling tepat, paling sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, kenapa saya bilang masing-masing tim harus menemukan sendiri? Karena masing-masing tim, masing-masing organisasi punya constraint yang berbeda-beda. Misalnya pertama dari hal constraint keinginan untuk membeli lisensi. Ya, sebagian besar organisasi nggak willing untuk mengeluarkan biaya pembelian
tools atau software baru, sehingga mau nggak mau harus pakai yang gratisan. Ya. Tapi ada juga loh yang sebagian perusahaan yang lain concernnya adalah confidentiality, data, privacy dan lain-lain, sehingga willing untuk membeli suatu solusi yang enterprise level, yang harganya mahal tapi yang aman dan bisa menjaga confidentiality dari informasi yang dilakukan pada saat kita menggunakan tools tersebut. Nanti mungkin bisa sharing ya apa-apa saja nih yang tools-tools yang digunakan. Nanti kita akan gunakan Menti juga, di mana remote working tools ini digunakan untuk communication dan collaboration. Nah, ini 3 hal yang tadi menjadi fokus pada saat kita melakukan komunikasi harian, ya sebaiknya dilakukan secara harian. Jadi apa yang sudah di-achieve oleh tim, kemudian apa yang akan mereka lakukan, artinya plan mereka pada hari ini, dan apa impediments atau obstacles, ya, gangguan-gangguan, halangan-halangan yang mereka temui pada saat mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Sambil tentunya kita melakukan continuous improvement terhadap cara kerja kita. Secara periodik, mungkin setiap seminggu sekali kita melakukan retrospective session dengan tim project kita untuk melihat apakah komunikasi yang sudah kita laksanakan, cara kerja baru yang sudah kita laksanakan ini efektif atau enggak ya, atau kira-kira ada enggak ya suatu improvement point yang bisa kita lakukan untuk next week, sehingga nanti setelah kita lakukan improvement tersebut, performance kita, collaboration kita, productivity kita bisa meningkat, ya seperti itu. Oke, nah ini yang pertama, kita akan balik dulu menggunakan Menti. Kita akan balik ke Menti lagi, sebentar. Selanjutnya mengenai communication. Nah, yang ini agak berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi sifatnya sudah ada pilihannya, maka yang ini sekarang saya akan buka, artinya dibebaskan. Silahkan tolong di-sharing apa tools yang digunakan oleh masing-masing orang sebagai project manager atau sebagai team member untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Ini sifatnya pertanyaan terbuka ya. Ada silakan masukkan 3 tools utama aja yang digunakan pada saat berkomunikasi dan berkolaborasi selama masa pandemi ini. Kira-kira sudah 3 bulan ini. Baik yang bekerja dari rumah ataupun bekerja dari kantor. Silakan masuk ke menti.com, masukkan kodenya 189664. Ada yang sudah masukkan? Belum ya? Oke, mantap. Sudah mulai kelihatan. Zoom, WhatsApp, email, WA, email Outlook. Ada lagi yang lain? Oke, sudah 10 orang. 11. Yang paling banyak itu akan muncul di bagian tengah ya. Dengan ukuran font yang besar ya. Dari sini kita bisa lihat yang paling banyak memang Zoom, kemudian WhatsApp, email, atau variasi tulisan yang lainnya, karena beberapa ada tulis email Outlook ya. Kemudian ada yang tulisannya WhatsApp cuma beda tulisan. Oke, menarik nih. Jadi dari sini saya coba bisa simpulkan ada beberapa tools yang utama yang digunakan. Oke, di sini nggak hanya terbatas untuk komunikasi ya Bapak dan Ibu, bisa juga untuk kolaborasi. Misalnya tools untuk task management atau untuk yang agile bisa pakai Kanban board-nya apa, itu bisa juga silahkan disampaikan juga. Karena di sini sebagian kayak saya lihat hanya untuk komunikasi saja, untuk komunikasi dan koordinasi. Oke, masih bergerak, tapi sambil kita lihat ya, ternyata sebagian besar menggunakan Zoom. Wah, ini berarti berkat pandemi ini reputasi dan
Zoom itu menjadi jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya, karena sejujurnya saya udah pakai Zoom juga dari mungkin beberapa tahun lalu ya gitu. Tapi memang semenjak pandemi ini sebagian orang Zoom itu udah jadi buzzword baru. Ayo kita nge-Zoom gitu. Kalau kayak Google, kalau misalnya mau cari sesuatu, googling aja gitu. Kalau sekarang kalau misalnya mau ketemuan, zooming yuk, zooming gitu. Jadi menjadi suatu buzzword baru yang kata kerja baru lah gitu ya. Kita zooming yuk gitu. Karena banyak orang yang menggunakan Zoom ini untuk berkomunikasi, termasuk saya gitu, dan nggak hanya untuk pekerjaan, bahkan pada saat kemarin Lebaran gitu ya, nggak bisa ketemu sama keluarga, nggak bisa ketemu sama orang tua, kita Zoom juga, jadi relevan sekali ya. Jadi sekarang kita lihat dari hasilnya, sebagian besar pakai Zoom, masih banyak juga yang pakai email, ada email Outlook dan lain-lain, kemudian menggunakan WhatsApp ya untuk yang paling sederhana, WhatsApp untuk koordinasi. Tentunya grup chat di WhatsApp. Kemudian sebagian juga menggunakan Microsoft Teams. Ini Microsoft Teams atau MS Teams ini biasanya yang digunakan untuk internal communication and collaboration. Ya, karena saya beberapa kali menggunakan ini juga khususnya untuk perusahaan atau organisasi yang memang environment-nya menggunakan sistem Microsoft. Itu sangat-sangat relevan sekali menggunakan Microsoft Teams. Tapi memang ada keterbatasan juga nih dari Microsoft Teams, karena kalau untuk komunikasi kepada pihak ketiga, misalnya kepada klien atau kepada stakeholder, itu kurang cocok sih. Tetapi kalau hanya untuk internal tim saja sangat-sangat cocok Microsoft Teams dengan fitur yang juga powerful. Oke, kemudian tentunya komunikasi tradisional seperti telepon itu juga tetap digunakan. Kemudian ada Google Meet. Nah, ini juga salah satu yang naik juga reputasi dan itunya, pamornya selama pandemi, Google Meet. Trello. Nah, ini Trello juga salah satu tools yang biasanya digunakan untuk task management. Jadi pada saat kita ingin meng-assign task kepada tim kita, biasanya juga kita bisa menggunakan Trello. Ada Kanban board-nya juga. Jadi akan kelihatan nih statusnya. Misalnya ini baru plan, ini sedang dikerjakan, ini sudah siap di testing, ini sudah selesai dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Ada juga yang menggunakan Google Sheet ya, biasanya kalau misalnya mau kolaborasi untuk membuat Excel. Ada juga Asana nih, Asana juga variasi lain dari collaboration tools yang bisa digunakan. Nah, sebagian besar di sini free, tapi dengan fitur yang terbatas. Artinya kalau organisasi Bapak dan Ibu ingin mendapatkan fitur yang optimal, tentunya harus mengeluarkan investasi khusus. Ya, contohnya misalnya Zoom pun ada yang versi berbayarnya dengan fitur yang lebih premium. Nah, ada lagi di sini Slack juga salah satu variasi dari chatting dan messaging tools yang bisa digunakan untuk komunikasi dan kolaborasi di tim. Oke, menarik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya pertanyaannya adalah mengenai, nah ini nih. Kalau tadi spesifik untuk ke tim, sekarang saya ingin bertanya mengenai kalau komunikasi ke klien. Ini khususnya bagi yang bekerja di konsultan atau vendor, gimana cara kita komunikasi ke klien? Nah, atau kalau bagi yang di organisasi sebagai project owner, maka bagaimana berkomunikasi dengan stakeholder? Misalnya dengan OJK atau misalnya dengan BI atau dengan regulator. Artinya bukan yang berada di satu tim, bukan berada di satu organisasi. Silahkan bisa akses ke menti.com juga, kodenya 189664. Oke. Di sini hanya ada 5 pilihan saja ya, saya perkecil. Video conference dengan apapun toolsnya, ada group chat, ada WhatsApp, Telegram, atau mungkin ada yang pakai Line juga ya, atau WeChat, anything. Dan juga yang pilihan ketiga ada email and messaging, ya, artinya menggunakan email. Atau masih ada juga menggunakan regular face-to-face meeting and discussion. Jadi ya face-to-face saja, kita ketemu langsung, mungkin tetap dengan memenuhi protokol
COVID-19 ya, social distancing ataupun physical distancing jaraknya, kemudian ruangannya juga dibatasin jumlahnya dan lain-lain. Oke. Nah, dari hasil ini bisa kita lihat top 3-nya adalah menggunakan digital technology. Ya, menggunakan digital technology. Artinya pernyataan yang sebelumnya saya nyatakan bahwa digital is the future, benar bahwa ke depannya sebagian besar komunikasi yang dilakukan di dalam lingkup project, baik di dalam internal tim ataupun dengan klien, akan menggunakan digital technology. Baik menggunakan video conference, ya yang dulunya itu mahal, sekarang video conference ini sangat-sangat murah, bahkan bisa gratis asal ada alatnya. Kemudian menggunakan group chat, ya. Group chat ini juga menarik, ini fenomena yang menarik, yang sebelumnya itu cenderung dia adalah informal type of communication, tapi sekarang menjadi formal, dikarenakan ada grup-grup chat yang berisi klien dengan vendornya, atau antara suatu perusahaan dengan regulator, atau regulator mengumpulkan banyak perusahaan menjadi satu working group. Itu juga menggunakan grup chat WhatsApp yang sebelumnya informal sekarang jadi formal. Ya, ini adalah suatu perkembangan zaman yang dulunya informal sekarang jadi formal. Oke, nah menarik ya. Jadi video conference, group chat, dan email and messaging. Tetap ada juga yang regular face to face, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada yang menggunakan teknologi. Oke, kita sekarang balik ke slide lagi. Oke. Nah, kalau tadi berkaitan sama internal team communication, maka di sini yang saya ingin sampaikanlah bahwa komunikasi pun juga penting untuk kita lakukan, koordinasi dengan stakeholder dan klien. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah kita komunikasikan perubahan terhadap metode komunikasi kepada seluruh stakeholder terkait, di mana tentunya dari survei yang tadi sebelumnya, virtual meeting itu untuk waktu tertentu mungkin sampai akhir tahun ini, itu akan menjadi primary method of communication, baik untuk update ataupun untuk suatu bentuk-bentuk komunikasi yang lain. Misalnya kick-off meeting, hampir semua project yang saya tahu yang kick-off meetingnya dilakukan selama bulan April, Mei, dan Juni itu dilakukan secara online atau dilakukan secara video conference. Ada juga yang misalnya contoh training yang sebelumnya menggunakan banyak biaya, harus di hotel bintang 5 dan lain-lain, sekarang dari rumah masing-masing. Jadi tidak mengeluarkan budget tambahan. Nah, dari sini sebenarnya bisa kelihatan ada potential cost saving yang terjadi dengan kita melakukan perubahan teknologi ini. Nah, kemudian dari komunikasi kepada stakeholder dan klien ini, tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa truthfulness itu juga harus tetap dijaga. Pada saat kita berkomunikasi dengan stakeholder dan klien, yang biasanya kita cenderung menutup-nutupi informasi, ada beberapa hal yang sifatnya kita make up, ya, kita buat jadi baik, kita buat jadi bagus. Pada saat kondisi sekarang, itu sebaiknya dihindari. Justru pada saat sekarang kita lakukan komunikasi yang jujur, sejujur-jujurnya. Kita komunikasikan hal yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang kita masih belum tahu, dan itu kita lakukan secara reguler. Nah, in case di mana ada suatu hal yang kita tidak bisa putuskan sendiri, maka langkah terbaik adalah bukan kita yang memutuskan, bukan kita yang secara sepihak kita menentukan kita harus A, kita harus B, tapi kita melibatkan klien kita, melibatkan stakeholder kita dengan cara kita eskalasikan. Kita eskalasikan secara proaktif. Jadi nggak harus nunggu udah hampir meledak dulu masalahnya baru kita eskalasikan, tapi pada saat baru ada potential issues atau potential risk, langsung kita komunikasikan, langsung kita eskalasikan. Ya, jujurlah pada saat menyampaikan status report. Kalau kita menemukan ada kondisi, Pak, kayaknya kita nggak akan bisa deliver di akhir Juni, ya udah kita jujur, kita nggak bisa, Pak. Kalau misalnya dengan term requirement scope yang dulu atau requirement yang original, kita mau nggak mau harus ada penyesuaian. Sebagai contoh ya tadi ya soal training. Kalau Bapak tetap memaksa training harus dilakukan misalnya katakanlah di Bali di Hotel Bintang 5 selama seminggu
mohon maaf Pak, kita nggak bisa. Ya karena airline aja ditutup, nggak ada penerbangan. Jadi kita harus ada penyesuaian nih Pak terhadap deliver pekerjaan. Nah, ini ada suatu ini juga nih bukan survei sih, tapi lebih kepada bahwa 90% waktu dari project manager adalah untuk berkomunikasi. Ya, komunikasi di mana? Komunikasinya adalah secara 360 derajat ke atas, ya, ke project sponsor, ke director ataupun ke steering committee, ke luar, misalnya ke stakeholder yang lain, kemudian ke dalam, ke tim, dan ke bawah, ke tim membernya. Nah, 90% waktu dari project manager adalah berkomunikasi, sehingga pada saat kondisi sekarang, kondisi pandemi ini justru project manager makin sibuk harusnya, ya, makin sibuk untuk berkomunikasi dan nggak hanya ke timnya aja, tapi kepada seluruh stakeholder terkait. Nah, yang kita tuju tentunya adalah mendapatkan optimum collaboration. Ya, saya agak sedikit percepat karena waktunya sudah hampir jam 5. Ya, tentunya tadi kita menggunakan collaboration tools untuk share updates, untuk menyampaikan critical information secara real time. Ada juga beberapa project management tools yang bisa menampilkan dashboard secara real time atau minimal secara lebih cepat daripada yang sifatnya harus nunggu laporan. Ya. Sekarang laporan tuh nggak harus nunggu weekly, bahkan bisa tiap hari atau bahkan secara real time bisa disampaikan. Kemudian sampaikan progres dan status secara transparan, tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu di make up, tidak perlu berbohong. Kemudian fokus pada pekerjaan-pekerjaan atau proses-proses yang bisa dilakukan secara desentralisasi, artinya bisa dipecah-pecah nih, nggak harus nunggu ngerjain rame-rame baru bisa selesai, tapi bisa dipecah-pecah ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil. Kemudian sebagai project manager, project leader juga kita mengencourage culture yang mempromot transparansi, sharing, collaboration, dan teamwork. Nah, ini carilah cara kerja yang paling optimum untuk masing-masing tim, di mana satu tim dengan tim yang lain tentunya berbeda. Ya. Tapi yang terpenting adalah ya selama remote working ini kita cari optimum way yang memenuhi untuk remote working ini. Namun nanti apabila memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara remote, ya kita mencari cara yang paling aman, paling safe untuk kita bisa lakukan, tapi tetap kita bisa mendapatkan esensi yang diharapkan. Itu untuk executing. Pertanyaannya kita kumpulin ke belakang aja ya Mbak Okta. Kita masuk dulu ke bagian selanjutnya. Nah, ini ada satu quote menarik dari Cornelius Fichtner. Cornelius Fichtner ini adalah salah satu trainer handal, trainer yang terkenal di bidang project management. Termasuk saya dulu pada saat persiapan untuk PMP juga belajar kepada beliau. Jadi beliau bilang bahwa the P in PM is as much about people management as it is about project management. Sehingga project management itu sangat-sangat berkaitan dengan managing people. Dan ini sangat-sangat relevan menurut saya. Nah, salah satu yang terpenting juga adalah pada saat kondisi yang menantang, challenging seperti sekarang adalah kita sebagai project manager harus bisa menjadi leader yang empathic leadership. Jadi kita harus menjadi leader daripada manager, ya, lebih berempati terhadap kondisi tim kita. Misalnya pada saat video conference, kemudian salah satu tim kita itu harus berhenti dulu gitu, harus keluar dulu dari ruangan, nggak apa-apa, karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol juga gitu, yang mana kita harus lebih berempati terhadap orang tersebut. Jadi empathy first daripada kita lebih, kalau biasanya kan kalau dengan cara normal project manager itu kayak menjadi pusat dari alam semesta, sehingga cenderung nggak peduli timnya harus seperti apa kondisinya, mau nggak mau harus, saya nggak mau tahu hari ini harus selesai. Nah, kondisi yang seperti sekarang mungkin tidak akan bisa seperti itu, sehingga kita harus lebih empati. Nah, ini berkaitan sama talent triangle. Ini intinya adalah terkait sama talent triangle ini, bahwa PMI dalam hal ini menyarankan memang bahwa seorang project manager tidak hanya handal di hal-hal yang sifatnya teknis saja, tapi juga harus menjadi leader yang mantap, ya, menjadi leader yang hebat, supaya bisa
memanage project-nya dengan baik. Oke, ini saya percepat. Ini berkaitan sama monitoring. Jadi berkaitan dengan monitoring ini sendiri, monitoring and controlling, kita diharapkan atau disarankan untuk menggunakan pendekatan yang sifatnya proaktif. Jadi bukan lagi menunggu mendapat laporan. Ya, sebagai leader, sebagai project manager, kita nggak perlu menunggu laporan dari tim kita, tapi kita justru yang bertanya, sudah sampai mana, ada masalah apa, ada hambatan apa yang bisa saya bantu untuk selesaikan dan lain-lain. Sehingga dengan proaktif approach ini, yang kita perlukan adalah monitoring yang sifatnya lebih frekuen. Ya, ini berkaitan juga dengan yang tadi, jadi komunikasi yang lebih intensif. Menggunakan task management atau online collaboration tools. Ya, kita ubah yang tadinya reaktif menjadi proaktif. Nah, tentunya proaktif dalam hal ini juga berkaitan sama monitoring risk. Ya, jadi kita nggak harus nunggu kejadian masalah dulu baru kita ribet atau kita sibuk untuk mencari workaround-nya, solusinya, tapi sebelum kejadian kita sudah melakukan identifikasi dan menyiapkan strategi penanganannya. Termasuk kita mereport kepada project owner dan project sponsor secara transparan. Ya, masih berkaitan dengan yang tadi, transparan, truthfulness. Oke, nah ini ada menarik nih ya. Jadi saya menggunakan gambar ini, mungkin ada yang pernah lihat sebelumnya. Jadi unicorn, cuma ketika unicorn ini masuk ke dalam hutan, dia menyesuaikan nih warnanya. Kenapa? Karena pada saat kondisi yang seperti sekarang, adaptability is a key. Jadi adaptability adalah kunci kesuksesan dari project, dari bisnis, dari operation pada saat kondisi seperti ini. Ketika kita tidak bisa adaptif, kita tidak bisa beradaptasi terhadap kondisi, maka kemungkinan besar kita akan tergilas dengan kondisi sekarang. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun terpaksa, kita harus beradaptasi terhadap kondisi sekarang. Oke, mungkin itu Mbak Okta. Saya serahkan lagi balik ke Mbak Okta. Oke, terima kasih Pak. Nah, di sini silakan, sekarang sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak. Silakan. Itu dari Bapak Suratno, apakah PMI merubah teknis penyelenggaraan sertifikasi PMP selama pandemi COVID-19 ini Pak? Silahkan Pak. Ini yang bertanya siapa? Sorry. Pak Suratno. Pak Suratno, oke Pak Suratno. Terima kasih pertanyaan Pak Suratno. Mohon maaf nih Pak, saya jawabnya mungkin singkat aja. Di sesi virtual learning conference yang pertama, saya sudah sharing itu Pak, selama 1,5 jam. Mungkin Bapak bisa nanti akses ke YouTube-nya Deco Learning. Itu di situ saya sudah sharing secara mendetail apa-apa saja detail perubahan terkait dengan teknis pelaksanaan ujian PMP Pak. Ya, terima kasih Pak Suratno. Yang lain ada pertanyaan? Ini dari Pak Suratno lagi nih Pak. Boleh. Umumnya team building dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Dalam kondisi seperti ini, sekarang ini, adakah cara lain untuk melakukan team building? Oke, ini menarik sekali Pak, menarik sekali. Karena ini juga banyak orang yang cukup curious juga nih, gimana ya cara saya melakukan team building, tapi nggak bisa ketemu langsung. Kan biasanya yang namanya team building kan harus kita misalnya berpergian ke suatu tempat, melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, sebenarnya sesimpel bahwa itu Pak, sesimpel bahwa kita melakukan daily check-in. Artinya dengan kita membuild culture atau membuild kebiasaan habit bahwa tiap hari kita harus ketemu, menyampaikan kondisi kita secara terbuka, secara jujur, itu sebenarnya udah nge-build juga Pak. Saya yakin tim bonding pun akan meningkat. Ya. Nah, dari mana indikatornya dari mana? Adalah bahwa sebelum kondisi sekarang meeting paling seminggu sekali, tapi dengan kondisi yang sekarang tiap hari ketemu, artinya komunikasi lebih sering. Nah, komunikasi yang lebih sering ini menandakan bahwa tim itu menjadi lebih bonding. Karena yang mungkin sebelumnya saya pribadi saya nggak pernah ngobrol sama si B, tapi dengan kondisi sekarang mau nggak mau saya jadi harus bisa berkomunikasi juga. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk team building yang paling sederhana. Nah, paling yang jadi challenge adalah ketika komunikasi dilakukan lewat video conference kan cenderung hambar ya. Saya menyebutnya hambar. Hambar itu artinya terlalu formal gitu. Apalagi kalau harus nyalain video semua gitu kan. Ada sebagian yang cenderung agak-agak
introvert, ya aduh saya nggak gitu suka kalau kelihatan di layar, jadi mematikan videonya. Nah itu yang seperti itu kadang membatasi komunikasi. Nah kalau saya biasanya pada saat saya internal team meeting, nggak langsung diawali dengan oke, kita langsung mulai, agenda hari ini adalah project status report, silakan kamu mulai duluan status report. Nggak kayak gitu Pak, tapi biasanya akan saya awali dengan adanya ice breaking, ada suatu kegiatan-kegiatan, ada games yang bisa saya lakukan. Nah paling mudah ada beberapa ini sih Pak, saya ada beberapa source yang berkaitan sama melakukan ice breaking yang menarik bagi tim. Nah, nanti mungkin bisa saya share juga Pak. Jadi mungkin itu Pak untuk bisa memecah kebuntuan dan kehambaran dari meeting secara online. Gitu Pak Surat. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya dari Bapak Andi nih Pak. Kami Boleh, memiliki Pak SDM project kontrol yang terbatas, hanya berfokus menjalankan project, namun kesulitan dalam membuat progress report dan closing report. Bagaimana solusinya? Silakan Pak. Oke Pak Andi, terima kasih Pak. Ini mungkin saya butuh pertanyaan lebih lanjut, bertanya lebih lanjut nih, project control yang dimaksud ini apakah beliau ini mendapatkan laporan dari pihak lain, kemudian nanti orang ini yang nanti akan mengcompile menjadi satu report yang lengkap, atau memang orang ini yang menjalankan project? Karena ada beberapa versi sih istilah dari project control ini. Silakan mungkin Pak Andi bisa ditambahkan keterangannya. Sepertinya nih Pak Andinya sudah keluar nih Pak keluar. dari Zoom-nya ya. Aduh. Boleh dijawab aja secara jelas. Jadi kalau misalnya ada project control, kesulitannya, nah saya sih mungkin memahaminya kesulitannya itu dikarenakan datanya tidak ada, dikarenakan nggak ketemu langsung. Nah salah satu yang bisa membantu adalah memang menggunakan online collaboration tools tadi sih, di mana semua pelaporan itu dilakukan secara terpusat di satu tempat yang terpusat. Misalnya umumnya sih yang paling sederhana adalah kalau saya pasti lakukan ini pada saat setiap saya mau initiate project, pasti kita bikin yang gratisan ya, pakai Google Drive. Kita bikin satu folder Google Drive yang bisa diakses bareng-bareng, di mana semua dokumen-dokumentasi itu kita put di situ semuanya. Dan dikarenakan pakai Google kan, kalau buka Excel bisa langsung pakai Google Sheet, kalau buka presentation bisa pakai Google Slide dan lain-lain. Jadi itu kita taruh satu tempat yang bisa kita saling berkolaborasi. Nah, kalau mau lebih canggih lagi tentunya pakai solusi yang lebih canggih, yang lebih enterprise ya. Ada beberapa project management dashboard tools yang bisa memungkinkan kita langsung mengupdate progress di situ, kemudian menampilkan dalam bentuk dashboard yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, sehingga sih fungsinya project control ini lebih simple, nggak harus dia yang input, tapi masing-masing project leader ataupun project coordinator yang menjalankan pekerjaan, mereka yang bisa nginput sendiri. Nanti si project control yang jadi adminnya, yang menampilkan atau mengemas menjadi suatu laporan yang lebih baik. Gitu sih. Kemungkinan sih ini kalau saya menebak itu karena orangnya sedikit dan agak-agak overwhelmed. Ditambah lagi datanya nggak ada atau terlambat hadir, jadinya kesulitan untuk membuat project progress report seperti itu. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya. Bye-bye!